Selamat datang kembali di channel Manusia Bayangan Adventure, sebuah channel yang menyajikan tentang petualangan alam, sejarah, mitos, legenda, dan religi. Pada kesempatan kali ini, tim Manusia Bayangan Adventure melakukan olahraga berburu di lereng Gunung Pegat, tepatnya di kompleks pemakaman Tionghoa terbesar di Kabupaten Lamongan. Lalu sejak kapan etnis Tionghoa berada di wilayah ini? Apakah benar sejak zaman kerajaan atau pada masa kolonial Belanda? Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Timur. Sebagaimana daerah lainnya, Kabupaten Lamongan memiliki catatan-catatan sejarah mulai zaman kerajaan hingga perang kemerdekaan. Selain sejarah kerajaan dan perang kemerdekaan, Kabupaten Lamongan juga memiliki catatan sejarah tentang keberadaan etnis Tionghoa atau etnis China yang tersebar di beberapa kecamatan. Meskipun tersebar di beberapa kecamatan, namun komunitas etnis Tionghoa terbesar di Kabupaten Lamongan berada di Kecamatan Babat sejak era Kerajaan Singosari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Meskipun ada beberapa versi tentang kapan keberadaan etnis Tionghoa di wilayah Lamongan, sebagaimana ditemukannya koin-koin emas pada masa dinasti Song di Kecamatan Kembang Bahu beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, bukti komunitas etnis Tionghoa terbesar di Kecamatan Babat adalah adanya pemakaman China atau Bong China seluas 6 hektar yang berada di Desa Karangkembang, Babat, Lamongan. Kompleks pemakaman Tionghoa terbesar tersebut, saat ini telah banyak berubah fungsi karena dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menanam jagung. Tetapi masih digunakan sebagai pemakaman etnis China zaman sekarang. Bangunan makam kuno dan reruntuhannya masih bisa disaksikan dengan jelas walaupun banyak yang sudah terkubur tanah. Beberapa sumber mengatakan bahwa keberadaan etnis Tionghoa di wilayah ini berhubungan erat dengan datangnya pasukan utusan Kubilai Khan untuk menemui Raja Singosari, Kertanegara. Sedangkan beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa etnis Tionghoa telah datang ke sini jauh sebelum masa Kubilai Khan sebagai salah satu penyebar agama Islam dari Xinjiang yang telah mengenal Islam terlebih dahulu. Dan salah satu bangsa China yang berperan besar menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah rombongan Muslim dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang pernah singgah di pesisir utara Tuban. Pada masa Belanda, ekonomi yang paling maju di Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan Babat, sehingga etnis Tionghoa sebagian besar memilih bermukim di Babat. Karena pada umumnya mereka adalah para pedagang. Mereka menguasai perdagangan tembakau yang banyak dihasilkan dari wilayah Babat dan sekitarnya. Namun ada pula yang memilih berjualan lain. Dan salah satu dari mereka yakni Lu Susiang memilih berjualan wingko. Wingko produksi Lu Susiang inilah yang menjadikan Babat terkenal sebagai kota wingko hingga sekarang. Sedangkan anak perempuannya Lu Lanhua pindah ke Semarang dan memproduksi wingko Babat Semarang. Setelah terjadinya peristiwa Gestapo tahun 1965 dan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI dan simpatisannya, banyak orang Tionghoa yang pindah ke Surabaya karena lebih aman. Hubungan harmonis dengan warga lokal yang sudah dibangun sejak zaman kerajaan rusak karena dianggap memiliki keterlibatan dengan PKI karena negara China sangat dekat dan mendukung Partai Komunis Indonesia. Tragedi tahun 1965 tidak hanya berdampak pada mereka yang mengalaminya langsung, tetapi juga kepada komunitas Tionghoa secara luas. Pembantaian, perampasan, pemerkosaan etnis Tionghoa pun terjadi di beberapa tempat. Meskipun tercatat sekitar 2.000 etnis Tionghoa menjadi korban pembantaian massal, akan tetapi warga keturunan Tionghoa sejatinya bukan sasaran utama pada tahun 1965. Mereka hanya terdampak akibat tragedi tersebut. Jumlah ini tidak terlalu masif jika dibandingkan dengan mereka yang memang teridentifikasi atau dituduh komunis. Beberapa sejarawan memperkirakan jumlah korban pembantaian pada 1965 mencapai 500.000 orang. Menurut beberapa sumber, hal ini disebabkan oleh kedekatan Presiden Soekarno dengan RRT yang komunis, sehingga menciptakan kesan etnis Tionghoa lebih dekat terpapar ideologi komunis. Terima kasih telah menonton video ini.
Nantikan video-video manusia bayangan adventure selanjutnya, sampai jumpa lagi.